Kisah ini diceritakan oleh seorang guru ketika berdiam diri di Jetavana tentang godaan nafsu terhadap seorang biku oleh mantan istrinya dalam kehidupan berumah tangga. Ketika biku itu mengakui bahwa disebabkan oleh mantan istrinya, ia menjadi menyesal. Beliau berkata, "Bukan hanya kali ini, Biku, tetapi juga di masa lampau wanita ini menipu Anda. Dan bahkan disebabkan karena dirinya kepalamu dipenggal." Dan atas perintah biku tersebut, beliau menghubungkannya dengan sebuah kisah masa lampau. Dahulu kala, di bawah pemerintahan Brahmadatta, Raja Benaris Bodhisatta terlahir sebagai Dewa Saka. Pada waktu itu, ada seorang Brahmana yang memperoleh semua ilmu pengetahuan di Takasila. Dan setelah menguasai kemahiran dalam memanah, ia dikenal dengan nama Julada Nugaha atau memiliki arti pemanah kecil yang bijak. Kemudian gurunya berpikir, pemuda ini telah menguasai keahlian yang sama dengan diriku. Dan menikahkan putrinya dengannya. Brahmana itu membawa putrinya dan bermaksud untuk kembali ke Benares. Di tengah perjalanan mereka, seekor gajah berbaring di suatu tempat dan tidak ada seorang pun yang berani untuk melewati tempat itu. Julada Nugaha yang bijak, meskipun orang-orang berusaha menghentikannya, tetap membawa istrinya untuk berjalan memasuki hutan itu. Kemudian, di saat mereka berada di tengah hutan, gajah itu bangkit untuk menyerang mereka. Julada Nugaha melukai dahi gajah dengan sebatang anak panah yang menembus ke belakang kepalanya, dan gajah itu terbaring mati di tempat. Setelah mengamankan tempat itu, Julada Nugaha melanjutkan perjalanan sampai ke hutan berikutnya. Di sana terdapat 15 perampok yang mengerumuni jalan. Sampai di tempat ini juga, meskipun orang-orang berusaha untuk menghentikannya, tetapi ia tetap berjalan sampai ia menemukan tempat para perampok itu membunuh seekor rusa, memanggang dan memakan dagingnya. Melihat kedatangannya, para perampok itu mendekati istrinya yang berpakaian cantik dan berusaha untuk menangkapnya. Ketua perampok itu hanya menatapnya sekali. Dengan keahliannya membaca karakter seseorang, ia mengetahui bahwa dirinya adalah seorang yang hebat, tidak mau mengambil resiko untuk melawannya, meskipun jika ia dalam keadaan tangan kosong. Pemanah bijak itu meminta istrinya untuk mendekati para perampok itu dengan berkata, "Pergi dan mintalah mereka untuk memberikan kita sedikit daging itu. Kemudian bawalah ke sini untukku." Maka ia pun pergi dan berkata, "Berikanlah sepotong daging kepadaku." Ketua perampok itu berkata, "Laki-laki itu adalah seorang yang hebat." Dan kemudian meminta mereka untuk memberikannya. Para perampok lain berkata, "Apa? Ia ingin memakan daging panggangan kita ini." Dan mereka memberikannya sepotong daging mentah. Pemanah itu yang merasa dirinya hebat menjadi murka kepada para perampok dengan pemberian daging mentah itu. Mereka berkata, "Apa? Apakah ia satu-satunya lelaki di sini dan kami adalah wanita?" Demikian mereka mengancamnya. Setelah itu mereka bangkit dan melawannya. Pemanah itu melukai dan membunuh 50 perampok dengan jumlah anak panah yang sama pula. Hanya kurang satu.
Ia tidak mempunyai anak panah lagi untuk melawan ketua perampok karena ia hanya memiliki 50 anak panah. Dengan satu anak panah, ia membunuh gajah dan 49 sisanya telah digunakan untuk menghabisi kawanan perampok. Maka ia pun berkelahi sampai menjatuhkan ketua perampok itu. Dengan duduk di dadanya, ia meminta istrinya untuk membawakan pedangnya dengan tujuan untuk memenggal kepalanya. Pada saat itu juga, istrinya memiliki perasaan cinta kepada ketua perampok dan ia menempatkan pengkal pedang di tangan perampok itu. Dan di ujung sarungnya, pedang di tangan suami. Perampok itu dengan mencabut pedangnya berhasil memotong kepala pemanah tersebut. Setelah membunuh suaminya, ketua perampok itu membawa istri pemanah tersebut pergi bersamanya. Dan di saat mereka berjalan bersama, ia menanyakan asal-usul wanita tersebut. Saya adalah putri dari seorang guru yang terkemuka di Takasila, katanya. Bagaimana ia bisa menikah denganmu? Ayahku sangat menyukainya karena ia telah memperoleh kemampuan yang sama dengannya. Dan ia pun menikahkanku kepadanya. Dan karena saya jatuh cinta kepadamu, saya membiarkan Anda membunuh suamiku. Ketua perampok berpikir, sekarang wanita ini membunuh suaminya. Ketika ia jatuh cinta kepada laki-laki lain, ia akan memperlakukanku dengan cara yang sama juga. Saya harus menyingkirkannya. Dalam melanjutkan perjalanannya, jalan mereka yang biasanya berupa aliran sungai yang dangkal menjadi banjir penuh dengan banyak air. Dan ia berkata, sayangku, ada seekor buaya yang ganas di sungai ini. Apa yang harus kita lakukan? Tuanku, bawalah semua perhiasan yang saya kenakan dan ikatkanlah menjadi bundelan dengan jubahmu. Kemudian bawalah ke seberang sungai ini dan kembali lagi membawaku menyeberangi sungai ini juga. Jawab wanita itu. Baiklah, jawabnya. Dan ia mengambil semua perhiasannya, lalu pergi ke seberang sungai seperti orang yang tergesa-gesa. Dan sesampainya di sana, ia pun meninggalkan wanita itu dan melarikan diri. Melihat kejadian ini, wanita tersebut berseru, Tuanku, Anda pergi seolah-olah seperti meninggalkanku. Mengapa Anda melakukan ini? Kembalilah dan bawalah saya bersamamu. Dengan berkata demikian, ia juga mengucapkan bait pertama berikut. Karena Anda telah sampai di sisi seberang dengan semua barangku dalam bundelan, kembalilah dengan secepat mungkin dan bawalah saya menyeberang bersamamu. Perampok itu mengucapkan setelah mendengar perkataannya. Kesukaanmu selalu berubah-ubah. Dari kesetiaanmu yang telah lama teruji sampai ke cinta baru bersemi. Saya juga akan dikhianati oleh dirimu jika tidak melarikan diri. Ketika perampok itu berkata, saya akan pergi jauh dari sini dan tetaplah Anda berada di sana. Wanita itu berteriak dengan keras. Sedangkan ia kabur dengan semua perhiasannya. Demikianlah akhir dari orang yang mengambil jatuh cinta kepada orang yang dungu, malang melalui nafsu yang berlebihan. Dengan putus asa, wanita itu mendekat ke semak-semak gelinggang dan duduk menangis di sana. Pada waktu itu, Dewa Saka yang sedang meninjau keadaan dunia alam manusia melihat wanita itu yang sedang dikuasai oleh nafsu dan menangis karena kehilangan suami dan kekasih.
Dan dengan berpikir untuk pergi menegurnya dan membuatnya merasa malu, ia membawa Matali dan Pancasika datang dan berdiri di tepi sungai, kemudian berkata, "Matali, menjelmalah menjadi seekor ikan. Pancasika, menjelmalah menjadi seekor burung, dan saya akan menjelma menjadi seekor serigala. Dengan membawa sepotong daging di mulutku, saya akan berjalan di depan wanita itu. Ketika melihatku di sana, Matali, kamu harus melompat keluar dari air dan jatuh di depanku. Ketika saya menjatuhkan potongan daging yang tadinya ada di mulutku untuk menerkam ikan, Pancasika, kamu harus merampas daging itu dan terbang tinggi ke angkasa. Sedangkan kamu, Matali, lompat dan masuk kembali ke air." Demikianlah Dewa Saka memberikan perintah kepada mereka. Dan mereka berkata, "Baik, Dewa." Matali menjelma menjadi ikan, Pancasika menjelma menjadi burung, dan Saka menjelma menjadi serigala. Dengan membawa sepotong daging di mulutnya, ia berjalan ke depan wanita itu. Ikan yang melompat dari sungai itu jatuh di depan serigala. Serigala menjatuhkan daging yang ada di mulutnya untuk menerkam ikan. Ikan itu terus melompat sampai akhirnya jatuh kembali ke dalam air. Dan burung itu merampas dagingnya dan terbang tinggi ke angkasa. Serigala yang kehilangan ikan dan dagingnya juga hilang itu duduk murung melihat ke arah semak-semak gelinggang. Wanita itu yang melihat kejadian tersebut berkata, "Dikarenakan terlalu serakah, ia tidak mendapatkan daging ataupun ikan." Dan seolah-olah ia mengetahui maksud dari penipuan ini, ia tertawa dengan keras. Mendengar perkataannya ini, serigala mengucapkan bait ketiga berikut. "Siapakah yang membuat semak gelinggang bersuara dengan tawa? Walaupun tidak terlihat ada yang menari atau menyanyi atau bertepuk tangan, sedang bersenang-senang. Wahai wanita cantik, janganlah tertawa di saat Anda harus menangis." Mendengar perkataan serigala, ia mengucapkan bait keempat berikut. "Wahai serigala bodoh, kamu pastinya berharap untuk tidak kehilangan daging dan ikan. Hewan dengue yang malang, kamu bersedih melihat apa yang terjadi disebabkan oleh kebodohanmu." Kemudian serigala mengucapkan bait kelima berikut. "Kesalahan orang lain mudah sekali dilihat, tetapi kesalahan diri sendiri sangatlah sulit dilihat. Menurutku, Anda juga harus berharap demikian ketika suami dan kekasih hilang." Mendengar perkataannya, ia juga mengucapkan bait kelima berikut. "Raja Serigala, benar yang kamu katakan. Saya akan pergi ke tempat yang jauh dan mencari cinta baruku, berusaha menjadi seorang istri setia." Kemudian Dewa Saka, raja para dewa, yang mendengar kata-kata dari wanita jahat dan tidak suci itu, mengucapkan bait terakhir berikut. "Ia mencuri satu kendi tanah liat, akan mencuri yang kuningan suatu hari nanti. Ia yang merupakan penyebab kematian suaminya akan menjadi buruk atau lebih buruk lagi." Demikianlah Dewa Saka membuatnya merasa malu dan bertobat, kemudian kembali ke kediamannya sendiri. Sang guru menyelesaikan uraiannya sampai di sini dan memaklumkan kebenaran. Kemudian mempertautkan kisah kelahiran mereka. Di akhir kebenarannya, biku yang tadinya menyesal itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Pada masa itu, biku yang menyesal adalah Julada Nugaha. Si pemanah, mantan istrinya adalah wanita itu, putri dari guru yang terkemuka di Taka Sila. Dan saya sendiri adalah Dewa Saka.